A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris adalah salah satu nabi yang mewariskan banyak pengetahuan dan masih berguna hingga saat ini. Kenabiannya wajib diimani oleh umat Islam sebagai bentuk takwa atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara garis keturunan, beliau memiliki jarak 6 generasi dari Nabi Adam alaihissalam. Urutannya adalah Adam, Syed, Anus, Qinan, Mihlal, Yarid, lalu kemudian Idris. Nama Idris sendiri berasal dari kata darosa yang berarti belajar. Sebab Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sangat senang belajar dan suka mengkaji fenomena alam semesta. Beliau juga dikenal dengan nama Akhnuh bin Yarid dan ibunya bernama Iklimah. Kurang lebih 345 tahun Nabi Idris hidup di dunia. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di Irak kuno atau Babilonia dan Mesir atau Memphis. Nabi Idris adalah manusia pertama setelah Adam dan Syed yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya menginjak usia 82 tahun. Hal itu tertera dalam Quran Surat Maryam ayat 56-57 yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Namun demikian, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai riwayat Nabi Idris, apakah dia hidup sebelum Nabi Nuh ataukah sesudahnya. Para ulama seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani hingga As-Suyuti menjelaskan bahwa Nabi Idris hidup sebelum Nabi Nuh. Hal itu berdasarkan nasab bahwa nama asli Nabi Idris adalah Khonuh yang merupakan nenek moyang Nabi Nuh. Hal itu juga diperkuat dengan Quran Surat Maryam ayat 58. Artinya mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami angkat bersama Nabi Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka tunduk dengan bersujud dan menangis. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, ayat tersebut mengisahkan silsilah keturunannya, bahwa Nabi Idris termasuk keturunan Nabi Adam yang tidak ikut bersama Nabi Nuh dalam perahu. Dengan demikian, Nabi Idris urutannya sebelum Nabi Nuh. Pada awalnya, Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama di Babilonia, yakni Irak kuno. Nabi Idris sendiri merupakan sosok yang rajin beribadah dan beramal soleh. Namun akhirnya dia pindah ke Mesir lantaran penduduk Babilonia tidak mau menerima apa yang diajarkan Nabi Idris. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar, menulis, dan menjahit. Sehingga keterampilan-keterampilan itu perlahan-lahan diajarkan kepada kaumnya. Selain baik budinya, Nabi Idris juga dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah merasa takut ketika berhadapan dengan umatnya yang kafir. Oleh karena itu, dia digelari singa Allah. Nabi Idris juga dikenal sebagai sosok pemaaf dan tidak pernah sombong.
Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya gelar Asadul Usud karena tidak pernah berputus asa ketika Allah memerintahkannya untuk menyebarkan agama. Sebelum meninggal dunia, Nabi Idris meninggalkan banyak pesan kepada umat manusia. Pesan-pesan tersebut berisi ajaran-ajaran agar manusia dapat hidup lebih baik. Di antaranya adalah sholat jenazah, yakni sebagai bentuk penghormatan, karena pemberi syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai amal perbuatannya. Dia juga mengingatkan kaumnya bahwa sebesar apapun rasa syukur yang kita ucapkan, tidak akan mampu mendandingi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan. Selain itu, Nabi Idris juga mengingatkan umat manusia untuk selalu menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas, baik untuk sholat, puasa, menaati semua perintahnya, serta menjauhi larangannya. Kemudian umat manusia juga diminta untuk menghindari hasad atau dengki kepada sesama manusia yang mendapatkan rizki. Nabi Idris juga mengingatkan bahwa kegiatan menumpuk harta sama sekali tidak bermanfaat bagi diri sendiri, kecuali membagikan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan. Ajakan Nabi Idris terakhir bahwa kehidupan hendaknya dijalani dengan penuh hikmat dan kebajikan. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Hal itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 4-5. Surat tersebut mengisahkan Nabi Idris adalah manusia pertama yang mengajarkan cara menulis dan membaca kepada umat manusia. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan banyak ilmu pengetahuan yang berlimpah kepadanya. Beliau juga pandai merawat kuda, paham ilmu falak atau perbintangan, hingga pandai matematika atau ilmu berhitung. Karena mukjizat yang diberikan Allah itulah Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang cerdas, pandai, dan bijaksana. Pengetahuan Nabi Idris sangat luas karena dia rajin mengkaji dan mempelajari banyak hal, termasuk segala hal yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Nabi Idris juga sangat tertarik dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi di muka bumi. Oleh sebab itulah banyak orang bertanya kepadanya apabila terjadi fenomena alam tertentu. Nabi Idris sering menjadi rujukan mereka terhadap suatu permasalahan. Dia dikenal sebagai ahli perbintangan. Dia adalah orang yang pertama kali memanfaatkan rasi bintang sebagai penunjuk arah, waktu yang tepat untuk bercocok tanam, hingga memperkirakan kondisi cuaca. Nabi Idris juga memiliki keterkaitan dengan bangsa Sumeria, sebab beberapa penelitian membuktikan bangsa Sumeria juga mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui waktu bercocok tanam yang baik. Misalnya rasi bintang Taurus yang dipercaya sebagai masa awal musim semi dan cocok untuk menanam. Sementara rasi bintang Virgo digunakan sebagai waktu yang tepat untuk melakukan panen. Sebelum Nabi Idris terlahir di dunia, manusia sebelumnya terbiasa membuat dan memakai kulit binatang sebagai pakaian. Beliau diberikan Allah mukjizat berupa orang pertama yang bisa menjahit kulit binatang menjadi baju yang layak pakai. Saat ada waktu luang, Nabi Idris menjahit pakaian lalu diberikan kepada kaum fakir miskin. Nabi Idris juga dikenal sebagai manusia pertama yang bisa menulis menggunakan pena. Bahkan para ilmuwan pernah menemukan beberapa potongan naskah kuno yang diklaim berkaitan dengan Nabi Idris. Naskah itu bernama Kitab Henoh. Salah satu kisah dalam kitab itu adalah tentang peradaban tertua di bumi Lemuria, Atlantis yang hilang di telan bumi. Selain itu, prediksi tentang banjir besar yang akan terjadi di muka bumi. Para ilmuwan itu menduga kitab Henoh tersebut ditulis oleh Nabi Idris. Pada suatu malam, Nabi Idris kedatangan tamu seorang pria.
dia membawa sangat banyak buah-buahan. Nabi Idris tidak sadar pria tersebut adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris menawarkan makanan itu kepada Israel, namun ditolak. Pada akhirnya mereka berbincang-bincang dan berjalan-jalan melihat pemandangan di sekitar. Setelah 4 hari bersama dan sudah cukup akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan sang tamu. Sebab tamu itu tidak menyentuh jamuannya sama sekali. Nabi Idris lantas mengajukan pertanyaan karena diliputi rasa penasaran. "Sebenarnya siapa kamu?" tanya Nabi Idris. "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel," jawab sang malaikat. Tentu saja Nabi Idris terkejut mendengarnya, sebab malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. "Kau sudah 4 hari bersamaku. Apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini?" tanya Nabi Idris lagi. "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh-roh makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seorang yang sedang menyuap makanan. Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apa kau ingin mencabut nyawaku?" tanya Nabi Idris lagi. Malaikat Israel menggeleng-geleng. "Tidak ya Idris, kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah telah memberikan izin." Setelah percakapan itu, Nabi Idris membuat satu permintaan. Dia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya, kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan rasanya sakaratul maut yang konon sangat dahsyat sakitnya. Namun permintaan itu tidak segera dituruti oleh malaikat Israel, sebab segala hal yang dia lakukan hanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah," kata malaikat Israel. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat sahabatnya kesakitan sedemikian rupa, malaikat Israel menangis. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Nabi Idris lantas menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan apabila manusia-manusia lain mengalami sakratul maut yang terasa sakit seperti dirinya. Rasanya sungguh dahsyat dan sangat menyakitkan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nabi Idris pun merasa tidak tega apabila ada umatnya yang harus merasakan sengsara di ujung hidupnya. Sejak saat itu, Nabi Idris semakin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan, taat kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya. Pada lain waktu, Nabi Idris dan malaikat Israel tengah beribadah bersama. Lagi-lagi Nabi Idris mengajukan sebuah permintaan unik. "Apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka, wahai malaikat Israel?" tanya Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan dirimu sungguh aneh. Mengapa kau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, tetapi kau malah memintanya." Nabi Idris menjawab, "Jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah melihat neraka." Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah untuk membawa Idris ke neraka. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat lokasi, Nabi Idris langsung pingsan. Sebab dia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang mendurhakai Allah semasa hidup di dunia. Rupa-rupanya Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sungguh mengerikan itu. Seumur hidupnya tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan dahsyatnya api neraka. Api berkobar-kobar, bunyi yang bergemuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Dia tidak bisa membayangkan apabila hal itu menimpa umatnya kelak.
Dia pun ingin semakin giat berdakwah agar tidak ada umatnya yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris pun lantas meninggalkan neraka dengan tubuh lemas dan penuh rasa takut. Bayangan api neraka dan segala siksaan di dalamnya masih menghantui dirinya. Selanjutnya, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, Nabi Idris juga nyaris pingsan. Namun, dia pingsan bukan karena takut atau melihat hal yang menakutkan. Sebaliknya, dia sangat takjub dan terpesona dengan segala keindahan yang tampak di depan matanya. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Dia juga melihat istana-istana untuk para penghuni surga. Sepanjang mata memandang, ada pohon yang menghasilkan buah-buahan yang begitu segar, ranum, dan harum baunya. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris enggan pulang. Dia terlena dan ingin tetap berada di surga. Malaikat Israel lantas memperingatkannya, "Kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya." Nabi Idris pun mengangguk, "Aku akan terus beribadah kepada Allah hingga hari kiamat tiba." Terkait akhir hayat Nabi Idris, ada banyak perbedaan pendapat antar para ulama. Riwayat yang masyhur menyatakan bahwa Idris wafat di langit keempat. Ka'ab al-Akhbar menceritakan bahwa suatu saat Idris mengatakan pada salah satu malaikat, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku berupa ini dan itu. Maka sampaikanlah kepada malaikat maut agar dia menunda ajalku sehingga aku bisa menambahkan amalku." Malaikat tersebut kemudian membawa Idris menuju langit. Di langit keempat mereka bertemu dengan malaikat maut. Malaikat maut bertanya, "Lantas di mana Idris sekarang?" Dia menjawab, "Dia berada di atas punggungku." Malaikat maut berkata, "Sungguh menakjubkan, atas diutusnya engkau membawanya ke sini. Dikatakan kepadaku, cabutlah Idris di langit keempat, sehingga aku katakan, bagaimana mungkin aku mencabut rohnya di langit keempat, sementara dia berada di bumi?" Lalu malaikat maut mencabut nyawa Idris di langit keempat. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih.